Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marta Sila Minci Marweri. Saya mahasiswa Universitas Cenderawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2022, kelas reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pemerintahan secara luas dan sempit. Pemerintahan secara luas hanya meliputi eksekutif saja, yaitu sebagai pelaksana roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas yaitu meliputi eksekutif, legislatif yaitu sebagai pembuat undang-undang, dan yudikatif sebagai pelaksana undang-undang tersebut, sebagai pelaksana peradilan. Soal yang kedua, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintahan dikatakan sebagai kebutuhan. Nah, dulu ketika manusia hidup belum mengenal pemerintahan, manusia hidup dalam bentuk komunitas-komunitas kecil, dalam kelompok-kelompok kecil yang sifatnya otonom atau memerintah sendiri dalam bentuk self-sustaining, dan hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk membelanjakan sebagian besar energi mereka untuk bertahan hidup dari serangan komunitas-komunitas yang lain. Nah, di masa itu eksploitasi sudah menjadi pengalaman sehari-hari mereka, dan kekerasan, perampasan hak, pemerkosaan, dan pemaksaan kehendak sering terjadi di masa itu. Sehingga muncullah beberapa orang kuat yang mendapat ilham dan menjadi bijak. Di situ mereka terobsesi untuk menciptakan suatu suasana keadaan yang tertib dan damai. Pada masa itu mereka berkumpul untuk mensepakati bahwa bagaimana seharusnya kehidupan manusia itu diatur. Maka perampasan hak, kekerasan, dan pemerkosaan, dan kekerasan yang lainnya dihentikan. Maka jika ada yang melanggar, maka ada sanksi yang sudah ditetapkan, yaitu pada masa itu sanksi yang ditetapkan adalah penjara. Maka itu pemerintahan sangat penting bagi kehidupan manusia. Pemerintahan ada untuk mengatur kehidupan manusia, contohnya saja seperti dari lahir sampai mati kita diatur oleh pemerintahan. Dari lahir ada akta kelahiran, ada KTP, ada surat nikah, bahkan sampai kematian pun kita diatur oleh pemerintahan, yaitu ada surat kematian. Soal nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan? Karena pemerintahan memiliki kajian metodologi filsafat, ilmu, dan memiliki manfaat, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Soal yang keempat, jelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau kelompok orang untuk menyadarkan orang lain atau masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Sumber-sumber kekuasaan yaitu yang pertama melalui pengangkatan, kedua berdasarkan keahlian seseorang, yang ketiga melalui suatu pemberian atau berbagai-bagai pemberian, yang keempat melalui daya tarik, dan yang kelima melalui kekerasan. Soal nomor 5, kemukakan pendapat saudara manfaat dan tujuan mempelajari ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu supaya kita mampu untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, contohnya membayar pajak,
eh, dan pemilihan umum, dan juga mendapat pemahaman tentang teori metodologi dan praktis dalam pengembangan tata kelola pemerintahan.